Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pembelajaran lanjutan dari pluralitas masyarakat Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian pluralitas masyarakat Indonesia, kemudian ciri-ciri masyarakat majemuk, faktor penyebab terjadinya masyarakat Indonesia, ciri khas struktur masyarakat Indonesia, dan contoh-contoh keanekaragaman yang terjadi di Indonesia. Pada materi kali ini, bahasan yang akan kita sampaikan mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, memberi ciri keanekaragaman agama di Indonesia. 2. Menganalisis perbedaan budaya ditinjau dari pendapat beberapa ahli. 3. Mengidentifikasi 7 unsur budaya yang dianggap sebagai budaya universal menurut Kuncharaningrat. 4. Menerangkan 4 hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. 5. Mencontohkan fungsi dan peran keragaman budaya Indonesia. 6. Mengklasifikasikan dampak terjadinya masyarakat multikultural. Pembahasan yang pertama akan kita bahas tentang keanekaragaman agama di Indonesia. 1. Agama Islam. Menurut sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk Indonesia terdiri dari sebagian besar beragama Islam, yaitu sekitar 82%. Agama-agama yang ada di Indonesia selain agama Islam adalah agama Kristen Protestan yang berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC, yaitu sekitar abad ke-16. Pada abad 20, perkembangannya makin pesat dengan datangnya para misionaris dari Eropa ke wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. 3. Agama Kristen Katolik datang ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Salah satu tujuan dari Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Pada tahun 1546 dan 1547, Franciscus Xaverius mengunjungi Maluku untuk menyebarkan agama Kristen. 4. Agama Hindu. Dalam agama Hindu, terdapat beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting, seperti misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. 5. Agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Beberapa upacara keagamaannya adalah Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau sering disebut dengan Purnama Sidi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu 1. Lahirnya Pangeran Siddhartha. 2. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Dan 3. Wafatnya Buddha Gautama. Yang keenam adalah agama Konghucu. Dalam agama Konghucu, tempat ibadahnya dinamakan kelenteng. Di Indonesia, kelenteng terbesar terletak di Manado yang bernama Ban Hing Kiong, dibangun pada tahun 1819. Dan ada juga di Surabaya yang dinamakan dengan kelenteng Bon Chiang Shu. Nama hari raya agama ini adalah Imlek.
2. Perbedaan budaya. Pengertian budaya menurut beberapa ahli. 1. Menurut Kuncharaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut E.B. Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. 3. Pengertian budaya menurut Linton. Budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku, serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Menurut sosiolog J.J. Hunikman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan, atau sering disebut wujud ideal, itu sifatnya tidak nyata atau abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh, karena berada dalam pemikiran manusia. Dapat terlihat dalam bentuk karya tulis, berupa buku. Yang kedua berupa aktivitas atau tindakan, adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Wujud budaya yang ketiga adalah berupa artefak atau karya. Di sini bentuknya fisik, berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, seperti benda-benda yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lain. Ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal menurut Kuncharaningrat. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia. Contoh seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, alat transportasi, dan sebagainya. Kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti sistem pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Ketiga, sistem kemasyarakatan, sering dinamakan juga sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. 4. Bahasa, baik lisan maupun tertulis. 5. Kesenian, berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Unsur kebudayaan yang keenam berupa sistem pengetahuan. Dan unsur kebudayaan yang ketujuh adalah religi atau sistem kepercayaan. Hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia ada 4. Yang pertama adalah perbedaan lokasi. 2. Perbedaan agama atau keyakinan. 3. Perbedaan suku bangsa. Dan yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Fungsi dan peran keragaman budaya Indonesia ada 5. 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. 2.
mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. 4. Saling melengkapi hasil budaya. Dan 5. Mendorong inovasi kebudayaan. Dampak terjadinya masyarakat multikultur. Yang pertama, dampak negatif. 1. Munculnya sikap fanatik terhadap kelompok tertentu. 2. Memungkinkan terjadinya konflik. 3. Adanya kelompok politik yang lebih mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan bersama. Dampak positif dari terjadinya masyarakat multikultur adalah 1. Ada rasa saling membantu, berbagi, dan menghargai antar masyarakat. 2. Ada ikatan timbal balik antar sesama masyarakat. 3. Memberi ruang bagi masyarakat untuk berhubungan sosial. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita, Ibu berikan beberapa soal yang kalian jawab pada kertas lembar. Bunyi soalnya adalah 1. Berikan ciri masing-masing 2 keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. 2. Berikan analisamu, apa perbedaan budaya menurut pendapat ahli Kuncharanikrat dan E.B. Taylor. 3. Identifikasikan 7 unsur budaya menurut Kuncharanikrat. 4. Ada 4 hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Jelaskan. 5. Berikan contoh fungsi dan peran keragaman budaya Indonesia. 6. Apa saja dampak positif dan dampak negatif terjadinya masyarakat multikultur. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah serta stay at home. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.